Untuk para penggemar sepak bola pasti tidak asing dengan nama para pemain sepak bola seperti Karel Poborský, Tomáš Rosický, Pavel Nedvěd, Petr Cech, dan yang terkenal dengan tinggi badannya yaitu Jan Koller. Para pemain tersebut berasal dari negara Republik Ceko. Namun pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang sepak bola Republik Ceko, tetapi kita akan membahas tentang negara asal para pemain tersebut. Lebih lengkap tentang Republik Ceko, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Ceko atau secara singkat biasa kita sebut dengan negara Ceko merupakan salah satu negara di wilayah Eropa Tengah. Negara Ceko terbentuk setelah bubarnya negara Cekoslowakia pada tahun 1993. Ceko merupakan salah satu negara yang terkurung daratan atau yang disebut dengan landlocked, yang artinya negara ini tidak memiliki wilayah maritim atau laut. Negara ini berbatasan dengan negara Jerman di sebelah barat dan utara, dengan Polandia di bagian utara, Slowakia di tenggara, dan dengan negara Austria di bagian selatan. Secara geografi, Republik Ceko memiliki landscape perbukitan dengan iklim sedang pada sebagian besar wilayahnya. Secara tradisional, negara dibagi menjadi 3 negeri atau wilayah utama, yaitu Bohemia di bagian barat, Moravia di bagian timur, dan Czech Silesia di bagian tenggara. Secara fitogeografik atau geografi botani, Republik Ceko termasuk dalam provinsi Eropa Tengah di wilayah Sirkumboreal di dalam Kerajaan Boreal. Negara Ceko berdiri di atas area seluas 78.866 km persegi. Jika kita bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas dari negara ini masih lebih besar dari wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan luas sekitar 72.000 km persegi. Tetapi masih lebih kecil dari luas Provinsi Riau dengan luas wilayah mencapai 87.023 km persegi. Kota Praha adalah kota terbesar sekaligus ibu kota dari negara Ceko. Praha adalah pusat politik, budaya, dan ekonomi Eropa Tengah lengkap dengan sejarah yang kaya. Kota ini didirikan pada masa Romawi dan berkembang pesat pada era Gotik, Renaissance, dan Barok. Kota Praha adalah ibu kota kerajaan Bohemia dan kediaman utama beberapa kaisar Romawi suci. Sejarahnya yang kaya menjadikan Praha sebagai tujuan wisata populer. Kota ini menerima lebih dari 8,5 juta pengunjung internasional setiap tahunnya. Pada tahun 2017, Praha terdaftar sebagai kota Eropa yang paling banyak dikunjungi kelima setelah London, Paris, Roma, dan Istanbul. Jumlah populasi penduduk di negara ini pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 10.693.939 jiwa, dengan sekitar 64% penduduknya berasal dari kelompok etnis Ceko. Republik Ceko memiliki 75% hingga 79% orang yang tidak menyatakan agama atau keyakinan apapun dalam jajak pendapat dan persentase ateis. Orang-orang Ceko secara historis dicirikan sebagai toleran dan bahkan acuh tidak acuh terhadap agama. Bentuk pemerintahan dari negara Ceko adalah republik parlementer yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Republik Ceko adalah salah satu negara maju dengan ekonomi pasar sosial yang maju dan berpenghasilan tinggi. Negara ini berorientasi pada ekspor dan ekonomi pasar sosial yang berbasis layanan, manufaktur, dan inovasi yang mempertahankan kesejahteraan negara dan model sosial Eropa. Pada sektor industri, Ceko merupakan salah satu negara Eropa produsen alat transportasi dan alat elektronik. Skoda Transportation adalah produsen tram, yang merupakan salah satu moda transportasi darat terbesar keempat di dunia. Dan hampir sepertiga dari semua tram di dunia berasal dari pabrik di Ceko. Negara ini juga berada di peringkat 10 negara teratas di dunia dengan kecepatan internet tercepat. Dalam bidang pariwisata, negara ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata sejarah. Republik Ceko terkenal dengan berbagai museumnya. Negara ini menawarkan 14 situs warisan dunia UNESCO dan semuanya masuk dalam kategori budaya. Sejarah Ceko.
Pada periode awal wilayah Eropa Tengah dan termasuk wilayah yang saat ini menjadi negara Ceko dikuasai oleh orang-orang Boii dan orang Slavia. Selama beberapa periode orang-orang ini mendirikan kerajaan seperti Kerajaan Samo dan Kerajaan Moravia Besar. Pada akhir abad ke-9, sebagian wilayah Ceko dikuasai oleh Kadipaten Bohemia. Bohemia merupakan negara imperial dari Kekaisaran Romawi Suci. Pada abad ke-16, Bohemia berada di bawah kendali dan menjadi bagian dari dinasti Habsburg. Pada awal abad ke-19, dinasti Habsburg secara resmi disatukan sebagai Kekaisaran Austria. Lalu setelah itu menjadi Kekaisaran Austro-Hungaria. Austro-Hungaria adalah negara multinasional dan salah satu kekuatan utama Eropa saat itu. Secara geografis, wilayah Kekaisaran Austro-Hungaria adalah yang terbesar kedua di Eropa setelah Kekaisaran Rusia. Kekaisaran ini kemudian runtuh setelah kekalahannya pada Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1918 setelah runtuhnya kekaisaran, kemerdekaan negara Cekoslowakia secara resmi diproklamasikan di kota Praha pada tanggal 28 Oktober tahun 1918. Negara yang baru muncul ini menggabungkan wilayah Bohemia, Moravia, Silesia Ceko, Rutenia Karpatia dan Hungaria Atas yang saat ini menjadi negara Slowakia. Cekoslowakia menjadi Republik Demokrasi Liberal. Negara baru ini dicirikan oleh masalah-masalah dengan keragaman etnisnya, sejarah yang terpisah antara orang-orang Ceko dan Slowakia, dan tradisi agama, budaya, dan sosial mereka yang sangat berbeda. Pada tahun 1930-an, kebangkitan Nazi Jerman membuat wilayah Ceko diduduki oleh Jerman. Di tahun 1939, Jerman mengubah wilayah ini menjadi Protektorat Bohemia dan Moravia. Protektorat itu diproklamasikan sebagai bagian dari Reich ketiga dan presiden serta perdana menteri berada di bawah Reichsprotektor atau pelindung Nazi Jerman. Dalam pendudukannya, Jerman melancarkan rencana General Plan yang menyerukan pemusnahan, pengusiran, Jermanisasi atau perbudakan sebagian besar atau semua orang Ceko untuk tujuan menyediakan lebih banyak ruang hidup bagi rakyat Jerman. Perlawanan terhadap pendudukan Jerman di Protektorat Bohemia dan Moravia selama Perang Dunia Kedua dimulai setelah pendudukan sisa Cekoslowakia dan pembentukan protektorat pada tanggal 15 Maret tahun 1939. Pada hari-hari awal perang, penduduk Ceko berpartisipasi dalam boikot transportasi umum dan demonstrasi skala besar. Selain itu, kelompok partisan komunis bersenjata juga berpartisipasi dalam sabotase dan bentrokan dengan pasukan polisi Jerman. Tindakan perlawanan yang paling terkenal adalah pembunuhan Reinhard Heydrich. Perlawanan memuncak pada apa yang disebut dengan pemberontakan Praha di bulan Mei tahun 1945, di mana pasukan perlawanan Ceko mendapat dukungan dari pasukan Soviet dan sekutu. Setelah penyerahan Nazi Jerman, sekitar 2,9 juta etnis Jerman diusir dari Cekoslowakia. Dengan persetujuan sekutu, properti dan hak mereka dinyatakan tidak berlaku melalui Dekret Beneš. Cekoslowakia secara pelan-pelan jatuh dalam pengaruh Soviet. Pada pemilu tahun 1946, Partai Komunis Cekoslowakia memperoleh 38 suara dan menjadi partai terbesar di parlemen Cekoslowakia dan membentuk koalisi dengan partai lain dan mengkonsolidasi kekuasaan. Pada bulan Februari tahun 1948, komunis mengambil alih kekuasaan dalam kudeta Cekoslowakia tahun 1948. Cekoslowakia dideklarasikan sebagai Republik Rakyat, sebuah langkah awal menuju sosialisme dan akhirnya menjadi komunisme. Sentralisme birokrasi di bawah arahan kepemimpinan Partai Komunis diperkenalkan. Unsur-unsur pembangkang dibersihkan dari semua lapisan masyarakat, termasuk Gereja Katolik Roma. Prinsip-prinsip ideologis Marxisme, Leninisme, dan realisme sosialis merasuki kehidupan budaya dan intelektual negara ini. Selama 41 tahun berikutnya, negara komunis Cekoslowakia digambarkan dengan ciri-ciri ekonomi dan politik blok timur tertentu. Revolusi anti-komunis dimulai pada tanggal 16 November tahun 1989 di Bratislava dengan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Slovakia untuk demokrasi dan dilanjutkan dengan demonstrasi serupa oleh para pelajar Ceko di Praha pada tanggal 17 November tahun 1989. Polisi komunis dengan kasar membubarkan demonstrasi damai pro-demokrasi. Mereka dengan brutal memukuli banyak peserta dari kalangan mahasiswa.
Peristiwa itu memicu serangkaian demonstrasi dari tanggal 17 November hingga akhir Desember dan berubah menjadi demonstrasi anti-komunis. Peristiwa ini secara umum kemudian dikenal sebagai Revolusi Velvet. Pada tanggal 28 November, Partai Komunis Cekoslowakia mengumumkan bahwa mereka akan melepaskan kekuasaan dan mengakhiri negara satu partai. Pemilu bebas pertama di Cekoslowakia sejak tahun 1946 berlangsung pada bulan Juni tahun 1990. Pemilu berjalan tanpa insiden dan dengan lebih dari 95% penduduk memilih. Seperti yang diantisipasi, Forum Masyarakat Madani dan Masyarakat Melawan Kekerasan memenangkan kemenangan telak di republik masing-masing dan memperoleh suara mayoritas di Parlemen Federal. Parlemen mengambil langkah substansial untuk mengamankan evolusi demokrasi di Cekoslowakia. Langkah tersebut berhasil bergerak menuju pemilihan lokal yang adil pada bulan November tahun 1990 dan memastikan perubahan mendasar di tingkat kabupaten dan kota. Pada tahun 1991 adanya beberapa perbedaan mendasar antara orang-orang Ceko dan Slowakia membuat negara ini memutuskan untuk berpisah. Sejumlah alasan telah diberikan untuk pembubaran Cekoslowakia, dengan perdebatan utama berfokus pada apakah pembubaran tidak dapat dihindari atau apakah pembubaran terjadi karena ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi antara Revolusi Velvet di tahun 1989. Pada tanggal 25 November tahun 1992, Parlemen Federal Cekoslowakia memutuskan untuk membagi negara itu menjadi Republik Ceko dan Slowakia mulai tanggal 1 Januari tahun 1993. Dan pada tanggal 1 Januari tahun 1993, kedua negara tersebut secara damai terpecah menjadi negara-negara merdeka Republik Ceko dan Slowakia. Itulah sejarah tentang negara Republik Ceko. Dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Republik Ceko. Nama resmi Republik Ceko dan nama pendek Ceko diputuskan pada pembentukannya setelah pembubaran Cekoslowakia dalam apa yang disebut perceraian Velvet tahun 1993. Dalam bahasa Inggris, negara ini disebut dengan nama Cek. Nama Inggris negara itu secara historis adalah Bohemia. Nama ini berasal dari suku Celtic yang mendiami daerah tersebut dari abad keempat sebelum Masehi. Boiohaimum seperti yang pada awalnya dikenal dalam bahasa Latin berasal dari bahasa Jerman Boihaima yang berarti rumah boi. Nama itu bertahan dari semua migrasi kemudian mempengaruhi daerah tersebut, termasuk kedatangan orang-orang Slavia dan pembentukan negara Ceko. Pada abad ke-9, negara itu secara resmi dikenal sebagai Kadipaten Bohemia, kemudian berubah menjadi Kerajaan Bohemia pada abad ke-11, dan Mahkota Bohemia pada abad ke-14. Desain bendera pertama Cekoslowakia didasarkan pada bendera Bohemia yang berwarna putih di atas warna merah. Bendera ini hampir identik dengan bendera Polandia. Kemudian segitiga biru ditambahkan pada salah satu sisi samping pada tahun 1920 untuk membedakan bendera negara tersebut. Bendera itu dilarang oleh Nazi pada tahun 1939 ketika mereka membentuk pemerintahan yang secara nominal mengendalikan Bohemia dan Moravia. Bendera tahun 1920 dipulihkan pada tahun 1945. Setelah Cekoslowakia dibubarkan pada tahun 1993, Republik Ceko mempertahankan bendera Cekoslowakia sementara Slowakia mengadopsi benderanya sendiri. Tidak ada makna khusus tentang penggunaan warna pada bendera republik tersebut. Namun secara tradisional warna yang digunakan pada bendera menunjukkan identitas leluhur bangsa mereka. Koruna Ceko adalah mata uang resmi yang digunakan oleh Republik Ceko. Mata uang ini secara resmi digunakan Ceko sejak tahun 1993. Koruna Ceko dikodekan dengan Sizike. Nilai mata uang ini jika ditukar ke mata uang kita adalah sekitar Rp650. Bahasa Ceko adalah bahasa resmi dari negara Ceko. Bahasa Ceko atau secara historis disebut juga sebagai bahasa Bohemia adalah bahasa Slavia Barat dari kelompok Cekoslowakia. Bahasa Ceko terkait erat dengan bahasa Slowakia dan juga Polandia hingga titik kejelasan timbal balik sangat tinggi.
Seperti bahasa Slavia lainnya, bahasa Ceko adalah bahasa fusional dengan sistem morfologi yang kaya dan urutan kata yang relatif fleksibel. Kosakatanya telah banyak dipengaruhi oleh bahasa Latin dan Jerman. Oleh para ilmuwan, bahasa Ceko diklasifikasikan sebagai salah satu bahasa tersulit di dunia. Sejak tahun 2000, Republik Ceko telah dibagi menjadi 13 wilayah administrasi atau yang dalam bahasa Ceko disebut dengan kraj dan satu ibu kota dengan status regional. Setiap daerah memiliki dewan daerah terpilihnya sendiri dan seorang gubernur daerah. Tingkat kejahatan yang rendah dan tidak adanya konflik internasional menjadikan Republik Ceko sebagai salah satu negara teraman di dunia. Pada tahun 2019, negara ini menempati peringkat ke-11 dalam Indeks Perdamaian Dunia. Seperti yang diketahui, Republik Ceko bersama dengan Slowakia adalah satu negara, yaitu Cekoslowakia hingga tahun 1992. Pembubaran negara ini menjadi dua wilayah negara atau yang sering juga dikenal sebagai perceraian Velvet menjadi salah satu perpecahan negara paling damai di dunia pada abad ke-20. Republik Ceko menempati peringkat ke-27 negara paling sadar lingkungan di dunia dalam Indeks Kinerja Lingkungan pada tahun 2016. Negara ini memiliki 4 taman nasional, yaitu Taman Nasional Sumava, Taman Nasional Krkonoše, Taman Nasional České Švýcarsko, Taman Nasional Podyjí, dan 25 kawasan lahan lindung serta 6 cagar biosfer. Pendidikan di Republik Ceko mencakup program wajib belajar 9 tahun, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah pertama. Ada juga pendidikan prasekolah yang umumnya tidak dibiayai negara sampai tahun sebelum sekolah dasar. Setelah prasekolah, orang tua tidak dikenakan biaya sekolah, tetapi mereka harus menyediakan alat tulis dan makanan untuk anak-anaknya. Selain itu, setelah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah, warga negara memiliki akses ke pendidikan universitas yang bebas biaya kuliah. Republik Ceko memiliki ekonomi maju dan standar hidup yang tinggi. Negara ini adalah yang paling stabil dan makmur di antara negara-negara lain pasca komunis, dengan tingkat pengangguran terendah di Uni Eropa. Republik Ceko memegang rekor sebagai negara yang memiliki kastil terbanyak di Eropa. Ada lebih dari 2000 kastil dan puri yang terdapat di Republik Ceko. Beberapa yang paling terkenal adalah Kastil Hluboká, Kastil Orlik, Kastil Lednice, dan Kastil Karlslyn. Kastil Praha adalah kastil kuno terbesar di dunia yang menempati area hampir seluas 70.000 meter persegi dengan panjang mencapai 570 meter dan lebar 128 meter serta memiliki lebih dari 700 kamar. Sebagai referensi, kastil ini lebih besar dari gabungan 7 lapangan sepak bola. Kastil Praha adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Praha yang menarik lebih dari 1,8 juta pengunjung setiap tahunnya. Praha adalah satu-satunya kota besar di Eropa yang tidak dibom secara ekstensif dalam Perang Dunia Kedua. Karena alasan ini, wisatawan yang mengunjungi Praha akan menemukan banyak bangunan di pusat bersejarah yang berdiri tegak seperti aslinya. Beberapa bangunan ini bahkan berasal dari abad pertengahan. Praha Astronomical Clock atau Praha Orloge adalah jam astronomi abad pertengahan yang terletak di kota Praha. Jam ini pertama kali dipasang pada tahun 1410, menjadikannya sebagai jam astronomi tertua ketiga di dunia dan jam tertua yang masih beroperasi hingga saat ini. Kota Praha juga mendapat julukan sebagai Kota 100 Menara, karena di kota ini terdapat banyak sekali menara, bahkan jumlahnya lebih dari 500 menara. Kota Praha juga memiliki gedung universitas tertua di Eropa Tengah. Adalah Charles University atau secara historis Universitas Praha, universitas yang didirikan sejak tahun 1348 menjadi universitas tertua di Eropa Tengah. Universitas ini juga merupakan universitas terbesar di Republik Ceko. Jan Jansky, seorang ahli saraf Ceko, adalah orang pertama yang mengklasifikasikan darah manusia ke dalam 4 golongan darah. Penemuannya membuka jalan untuk donor darah era modern.
Mungkin beberapa dari kalian adalah pengguna produk lensa kontak yang biasanya digunakan para wanita untuk sekedar menunjang penampilan mereka. Soft contact lens atau yang kita kenal dengan soft lens ditemukan pertama kali di Ceko pada tahun 1959 oleh seorang ahli kimia Ceko yaitu Otto Witterl. Republik Ceko terkenal dengan konsumsi birnya. Negara ini adalah salah satu negara konsumen bir terberat di dunia. Orang Ceko mengkonsumsi bir per kapita paling banyak di dunia dengan konsumsi mencapai 160 liter per orang per tahunnya. Bir telah diseduh di negara ini sejak tahun 993 Masehi dan universitas di Ceko memiliki beberapa pabrik bir terkemuka. Itulah sejarah dan fakta dari Republik Ceko, salah satu negara maju di Eropa Tengah yang memiliki banyak sekali keunikannya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.